Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala al-lughatal arabiyyah afdalul lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadis wa la siyama lughatul ahlil jannah. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi qad hamala an-nas min al-zulumati ila an-nur aw ila siratal mustaqim. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fonem dalam bahasa Arab. Istilah fonologi berasal dari kata Yunani, yaitu fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Fonologi merupakan bunyi bahasa yang secara umum dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan lepas dari bunyi-bunyi bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama manusia. Hampir setiap aktivitas manusia dari bangun tidur pasti memerlukan aktivitas bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Kemudian manfaat mempelajari ilmu fonologi. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penggunaan di bidang fonetik merupakan bekal utama seseorang yang ingin mengembangkan dirinya sebagai ilmuwan, khususnya ilmuwan dalam bidang ilmu fonologi. Kemudian yang kedua, manfaat praktis, yaitu kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya proses terjadinya bunyi bahasa. Kemudian yang terakhir, manfaat praktis dari ilmu fonetik lainnya adalah yaitu kita dapat mengetahui bagaimana suatu bunyi dihasilkan dan diucapkan dengan benar. Kemudian ada beberapa alat ucap, yaitu paru-paru, pangkal tenggorokan, rongga tenggorokan, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi, gusi dalam, gigi, bibir, serta lidah. Nah, semua alat ucap ini mempengaruhi bunyi bahasa. Kemudian macam-macam fonologi dalam bahasa Arab. Yang pertama, fonem vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan dalam suara. Atau dengan kata lain, bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah, kemudian bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir dan pada pembentukan vokal tersebut. Kemudian fonem konsonan. Konsonan artinya bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambatnya aliran udara pada salah satu tempat saluran udara, yaitu pada beberapa alat ucap yang dijelaskan sebelumnya. Adapun yang pertama adalah fonem vokal. Adapun huruf-huruf vokal di sini diantaranya adalah A, I, U, E, dan O. Kemudian yang pertama vokal I. Nah, di sini huruf I ada 2. Yang pertama huruf I yang dibaca pendek dan huruf I yang dibaca panjang. Begitupun dengan huruf vokal selainnya, yaitu A, U, dan E serta O. Nah, di sini contohnya untuk huruf I yaitu sin nun, di mana artinya adalah umum atau gigi. Nah, berbeda dengan sin, yaitu huruf S. Kemudian vokal A, contohnya nasoro dan nasirun. Nasoro dan nasoro, yang secara pendengaran hampir sama, namun artinya berbeda. Yang pertama dibaca pendek, yang kedua dibaca panjang. Yang pertama nasoro yang artinya dia telah menolong, kemudian nasoro artinya saling menolong. Begitupun dengan huruf U. Kemudian vokal I dan A, misalnya min yang artinya dari dan man yang artinya siapa. Vokal I dan A dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang hampir sama, namun dapat membedakan makna. Begitupun dengan vokal I dan U serta vokal A dan U. Kemudian yang kedua adalah fonem konsonan. Nah, adapun huruf konsonan di sini yaitu huruf-huruf selain dari huruf vokal.
Nah, yang pertama konsonan ta dan to, yaitu contohnya tin dan twin. Tin artinya buah tin, kemudian twin yang artinya tanah. Perbedaan contoh ini terletak pada tempat keluarnya huruf, yaitu yang beberapa alat ucap yang dijelaskan tadi. Karena ada huruf yang keluar dari tenggorokan, ada yang dari pangkal tenggorokan, ada yang dari bibir, ada yang dari lidah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, konsonan T dan D. Misalnya, tabba artinya celaka atau binasa, dan dabba merangkak atau merayap. Nah, begitupun dengan contoh dengan huruf konsonan selainnya, yaitu konsonan K dan Ko, Da dan Bo, Ta dan Za, Dal dan Po, dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa huruf-huruf ini secara pendengaran hampir sama didengar, namun sebenarnya berbeda. Makanya perlu mempelajari tentang ilmu fonem ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, pentingnya mempelajari ilmu fonem ini agar tidak terjadi kesalahpahaman arti. Kemudian bahasa pada hakikatnya adalah bunyi. Nah, dalam menggunakan bahasa, bunyi yang diucapkan berhubungan dengan arti tertentu. Seorang yang menguasai bahasa tertentu dapat mengenal bunyi-bunyi itu yang dirangkaikan, sehingga merupakan ujaran yang bermakna. Dalam hal ini, fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan bunyi bahasa yang mampu membedakan makna suatu kata. Masalah yang pertama kali dihadapi oleh seseorang dalam mempelajari bahasa lisan, tentang bahasa asing dan bahasa daerah, ialah masalah ucapannya. Nah, disinilah peran ilmu fonem. Nah, sebelum mempelajari makna berbagai kata dan tata bahasa yang akan dihadapinya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus mengenal bunyi-bunyi yang digunakan di dalamnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.